Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 103. Si kecil dengan cepat merasakan rasa kehilangan, dan juga rasa pahit, namun dengan cepat pergi. Segera setelah berbalik, dia sudah mulai membuang pikiran-pikiran ini dari benaknya. Satu-satunya hal adalah, pergi seperti ini benar-benar membuatnya merasa tidak berdamai. Untuk meninggalkan jejak keberadaannya, dia pergi dan menemukan sebuah batu besar. Itu tidak terlalu mencolok, dan merupakan batu yang kokoh. Di atasnya, dia mengukir, Heaven Warping Martial God. Adil, terbuka, dan terhormat. Dia berhenti, berpikir sebentar, dan menambahkan kalimat lain, palu di tangan, penguasa tanah. Setelah itu, dia langsung menyelinap pergi seperti gumpalan asap. Si kecil menerobos penghalang simbol ke wilayah ke-8 dan melihat ke kiri dan ke kanan seperti pencuri. Setelah melihat bahwa tidak ada yang luar biasa, dia dengan cepat menyerbu ke dalam hutan. Dia menghela napas panjang, semuanya sekali lagi kembali ke jalurnya. Saya tidak tahu kapan mereka akan datang. Aku akan mencari tempat untuk beristirahat dulu. Dia berjalan masuk dan memanjat pohon kuno. Dia mengusir seekor burung yang ganas, dan untuk sementara mengambil alih sarang burung besar ini. Setelah itu, dia merobek beberapa daun sebelum tidur nyenyak di dalam. Burung galak itu mulai mengeluarkan tangisan burungnya yang panjang ke udara. Apa yang sedang terjadi di sini? Seorang bocah iblis benar-benar merebut sarangnya? Jika burung ganas lain mengambilnya, ia tidak akan peduli. Apa yang coba dilakukan bocah manusia dengan mengambil kendali sarang burung? Si kecil tidak menyadarinya. Dia sering melakukan hal-hal ini di masa lalu. Dibandingkan dengan berbaring di tanah, sarang burung ganas lebih lembut dan lebih nyaman. Dia tidur nyenyak di dalam saat dia mengabaikan yang lainnya. Burung galak itu cukup marah. Pada akhirnya, ia tidak punya pilihan selain turun ke gunung terdekat saat ia menatap tajam, menunggunya pergi. Hari sudah senja setelah dia melakukan semua itu. Dia tidur nyenyak, dan hanya bangun saat fajar pada hari berikutnya. Si kecil menggosok matanya yang besar, dan merangkak naik dari sarang burung. Dia menghadap matahari pagi, dan mulai meregangkan semuanya. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya santai dan nyaman di bawah sinar matahari yang hangat. Dengan suara suhu, dia melompat dari pohon kuno, dan mulai mencari makanan dan tempat untuk mandi. Burung ganas itu menatap tajam saat bermalam di gunung itu. Matanya praktis merah sekarang, dan hampir diisi dengan niat membunuh beberapa kali. Namun, ia mampu menahannya sampai bocah iblis itu akhirnya pergi. Saudaraku, apakah kamu mencuri telur burung? Ayo kita makan bersama. Pada saat ini, seorang pemuda di dekatnya berbicara. Kenapa aku merasa dia baru bangun dari sarang itu? Lihat saja matanya yang mengantuk, gumam seorang wanita muda. Ini adalah sepasang kakak beradik yang kekuatannya luar biasa. Awalnya, mereka dapat melewati cobaan melalui upaya sendiri, tetapi diumumkan bahwa semua yang mereka lakukan sebelumnya tidak berguna. Setiap orang harus mengulang semuanya lagi. Pagi. Si kecil menyapa mereka. Kamu tidak mungkin benar-benar mengendalikan sarang burung itu dan tidurkan. Mata besar wanita muda itu melebar saat dia menutupi mulut kecilnya sambil memperlihatkan keheranannya. Mengapa saya melakukan itu? Saya suka burung. Saya berteman dengan mereka. Si kecil berbicara sambil duduk seolah-olah dia akrab dengan mereka. Kemudian, dia merobek kaki burung emas mengkilap dari api di depan saudara kandungnya, dan mulai menggigitnya dengan antusias. Tapi kamu sedang makan kaki burung sekarang.
Gadis muda itu bergumam dan cemberut. Inilah yang biasanya paling dia sukai untuk dimakan, tetapi sekarang telah direnggut oleh seorang anak yang tidak dikenal. Saya sangat terluka. Kalian benar-benar memasak beberapa burung untuk dimakan. Jika saya tidak bisa melihatnya, hati saya akan tenang. Makanlah dengan cepat. Si kecil mulai memberi isyarat kepada mereka berdua untuk makan bersamanya. Orang macam apa ini? Gadis muda itu sangat tidak puas. Betul sekali. Apa yang terjadi kali ini? Pria kecil itu mendekati mereka dan bertanya tentang situasinya. Apalagi yang bisa terjadi? Kita harus memulai kembali. Saya menyalahkan semuanya pada bayi susu yang selalu melakukan hal-hal yang membuat marah surga. Karena dia, kita harus melalui kerumitan persidangan lagi. Gadis muda itu terengah-engah karena marah. Si kecil segera memasang telinganya untuk mendengarkan dengan seksama. Dia bertanya sedikit tentang situasi saat ini, lalu bertanya, apakah para tetua paviliun mending surga itu mengatakan sesuatu? Laki-laki muda itu membuka mulutnya dan menjawab, mereka akan melakukannya. Mereka telah memasang jebakan yang tak terhindarkan di atas medan pertempuran kedua untuk menyegelnya sejak lama. Kali ini, mereka pasti akan menangkap bayi susu itu. Setelah si kecil mendengar, dia langsung berseri-seri dengan gembira. Dia hampir berguling ke lantai saat dia mulai tertawa tanpa henti. Saudara-saudara yang melihatnya tercengang, karena mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Gadis muda itu sangat kejam saat dia melambaikan tinjunya dan berkata, kali ini dia tidak akan lolos karena para tetua mengganggu medan perang kedua. Mereka harus menghukumnya dengan keras, dan ada banyak orang yang ingin memukulinya. Mereka semua ingin melakukan sesuatu yang membuat dia marah. Laki-laki muda itu berkata, kegembiraan kali ini nyata. Dikabarkan bahwa paviliun mending surga bahkan mengizinkan beberapa orang luar khusus untuk mengamati. Di permukaan, mereka melihat untuk melihat berapa banyak jenius yang akhirnya akan berhasil, tetapi pada kenyataannya, mereka membiarkan semua orang kuat itu mengambil banyak hal pada anak yang penuh kebencian itu. Betul sekali. Kali ini, mereka akan menangkap anak yang penuh kebencian itu di bawah pengawasan semua orang. Pertunjukan ini akan sangat menarik untuk ditonton. Gadis muda itu mengayunkan tinjunya dengan penuh semangat. Hebat, haha, pria kecil itu juga tampak sangat bahagia saat dia tertawa dengan riang. Gadis muda itu segera memiliki kesan yang baik tentang dia, karena sepertinya mereka memiliki musuh yang sama. Ketiganya menikmati sarapan mereka sepuasnya sambil tertawa dan berbicara. Sebelum mereka berpisah, si kecil mengeluarkan 2 botol obat yang berharga. Dia menuangkan 1 pelet dari masing-masing untuk diberikan kepada saudara kandung sebelum dengan cepat pergi. Sangat romantis. Obat macam apa ini? Sepertinya bubuk naga dan obat harimau. 1 porsi dapat memperkuat tulang dan memulihkan energi secara instan. Yang lain dapat menyembuhkan luka dengan sangat efektif. Mereka berdua sangat berharga. Kedua bersaudara itu bergumam. Mereka ingin menemukan pria kecil itu lagi, tetapi mereka sudah kehilangan pandangannya. Ini secara alami adalah rampasan pertempuran yang dia peroleh dari tubuh pemuda berjubah perak itu. Si kecil sangat senang karena dia makan dan minum cukup dari mereka, oleh karena itu, dia ingin membalas budi. Dia memegang batang rumput di dalam mulutnya saat dia dengan santai berjalan melalui wilayah ke-8. Kali ini, karena mereka akan merekrut 3.000 orang dari wilayah ke-8, kesulitan pos pemeriksaan telah banyak diturunkan. Pada akhirnya mereka akan memilih 3.000 orang pertama yang lulus uji coba. Si kecil bertemu banyak anak muda di sepanjang jalan. Semua dari mereka dibebankan ke depan dengan semua kekuatan mereka. Sekitar tengah hari, sudah ada 1.000 orang yang lulus uji coba. Sudah waktunya,
Aku harus pergi juga. Dia memilih waktu ketika banyak orang pergi bersama. Ada lebih dari 100 orang yang memiliki kekuatan serupa yang secara bersamaan mencapai pintu keluar. Dia dengan cepat berjalan dan keluar dengan sekelompok besar orang ini. Pada akhirnya, semua tetua dari klan besar sangat ceria sehingga wajah mereka mekar, dan mereka sangat bahagia. Selain itu, penghadir ritual dari kekuatan besar itu juga tertawa, meskipun sulit untuk memastikan apa arti sebenarnya di balik ekspresi mereka. Hanya beberapa tetua dari Heaven Mending Pavilion yang mendesah putus asa. Mereka sangat pahit, dan setelah melihat ratusan kelompok keluar dari tempat pengujian, wajah mereka berubah menjadi hijau. Apakah ini masih ujian? Bagi mereka untuk merekrut kelompok orang ini, dan sebanyak ini, Pavilion Mending Surga benar-benar berada dalam kekacauan yang luar biasa. Sebentar lagi, kita akan melunasi hutang kita dengan iblis kecil itu, Tetua Xiong Fei berbicara dengan keras. Kamu membuat kesalahan. Dengan berpartisipasi dalam uji coba dengan api, Anda sudah menjadi salah satu murid Pavilion Surga Mending, dan tidak ada jalan lain. Dengan melewati penghalang itu, kamu tidak lagi punya tempat untuk lari. Penatua Zuo Yun juga menekankan dengan ekspresi gelap. Akhirnya 3.000 orang menyelesaikan ujian mereka. Itu bahkan bisa disebut mendapatkan pencapaian hanya dengan berjalan, dan selain Pavilion Surga Mending, semua orang berseri-seri dengan kebahagiaan. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi ke medan perang kedua dan melihat berapa banyak waktu yang tersisa. Penatua Xiong Fei melambaikan tangannya. Seolah-olah dia memiliki kekuatan untuk melahap seluruh negara, dan sangat heroik. Namun, sepertinya dia menggertakkan giginya tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, dan itulah yang menciptakan ekspresi kuat ini. Ayo pergi. Saya meminta semua orang mengikuti kami ke dalam untuk menghadiri upacara dan menatap andalan dan jenius Heaven Mending Pavilion kami. Penatua Zuo Yun berteriak keras, dan sepertinya dia ingin menelan dua kata, andalan dan jenius. Aku ingin tahu apakah mungkin bagi 3.000 anak yang berhasil melewati ujian sebelumnya untuk melihat tempat seperti apa medan perang kedua ini? Untuk memungkinkan mereka mendapatkan beberapa pengetahuan dan pengalaman. Beberapa tetua dari klan besar membuka mulut mereka pada saat yang sama. Tidak apa-apa. Penatua Xiong Fei melambaikan tangannya, dan langsung setuju. Medan perang kedua dibuka, dan semua orang pindah. Si kecil juga meremas dirinya ke dalam kelompok orang, dan wajahnya membawa senyum bahagia. Matanya yang besar membentuk bulan sabit, dan dua gigi taringnya di dalam mulutnya cerah seperti kristal. Dia sangat senang, dan mengikuti semua orang di dalam. Di dalam medan perang kedua, pemuda berjubah perak itu terbangun. Kali ini, dia tidak sadarkan diri terlalu lama, dan rasa sakit yang hebat merobek kepalanya. Dia merasa sangat pusing dan tidak sehat karena tubuhnya hanya menempati area kecil, dia tidak bisa meregangkan anggota tubuhnya. Segera setelah itu, dia benar-benar terjaga, dan dia segera melepaskan teriakan yang menyedihkan. Keluar sekarang! Peng! Kepalanya dengan keras menabrak batu, menyebabkan dia merasakan gelombang rasa sakit. Dia sangat marah. Untuk berulang kali melakukannya 2 kali, bahkan 3 kali, orang itu menjatuhkannya dengan palu godam dari kegelapan lagi. Ini benar-benar intimidasi yang tak tertahankan, yang sangat tak tertahankan. Dia memperhatikan bahwa tubuhnya berada di dalam celah-celah batu, dan bagian luarnya terhalang oleh seseorang. Ini kemungkinan besar dilakukan karena takut dia akan dimakan oleh binatang buas. Dengan sedikit usaha, dia berhasil keluar, dan sinar matahari dengan kejam menyinari. Itu menembus dedaunan, dan matahari sudah terangkat tinggi ke langit, itu kemungkinan besar sudah hari baru. Aku tidak sadarkan diri sepanjang malam. Dia marah dalam hati. Semua serangan datang dari palu godam, dan selalu menghantam tempat yang sama.
Kali ini khususnya, kemarahan yang mendesak menyerang hatinya, karena dia sudah terlalu lama tidak sadar. Xiao Tian mengangkat kepalanya ke arah langit. Hatinya bingung, dan dia sangat sedih. Dia jelas jenius nomor 1, namun dia akan tersingkir seperti ini. Ada suara huala, dan dia merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Dia menundukkan kepalanya, dan dadanya penuh dan menonjol. Setelah mengeluarkan isinya, ia melihat bahwa itu adalah karung batu surga mending. Setelah membalikannya, dia melihat paket lain di dekatnya, dan itu sangat familiar. Itu awalnya miliknya, dan setelah membukanya, itu berisi tumpukan lain dari Heaven Mending Rocks. Pemuda berjubah perak itu langsung tercengang. Apa ini? Dia jelas dirampok, jadi bagaimana barang curian itu bisa kembali padanya? Dia dengan cepat mengambil paket kulit binatang, dan juga mengekstraksi Heaven Mending Rocks di dalam dadanya. Dia menggabungkannya, dan dengan hati-hati mulai menghitung. Secara total, ada 20 buah. Apa yang sedang terjadi? Dia agak bingung. Sesaat kemudian, dia tersentak kembali ke kenyataan. Dia mulai menginjak-injak kemarahan, dan dia sangat marah. Giginya terkatup saat dia berkata, "Apakah kamu bermain-main denganku? Siapa di dunia ini yang melakukan hal seperti ini? Apakah Anda bahkan membutuhkan batu surga mending ini? Anda menyerang dengan tongkat tumpul, dan kemudian mencuri semuanya seperti iblis tanpa meninggalkan satu barang pun. Sekarang, semuanya benar-benar dikembalikan." Apa yang paling membuat frustrasi adalah dia masih dihancurkan oleh palu itu seperti sebelumnya. Jika barang akan dikembalikan, maka kembalikan saja. Sebaliknya, dia pingsan, dan dia bahkan tidak bisa melihat siapa yang melakukannya. Au! Pemuda berjubah perak awalnya agak tampan, namun sekarang dia telah berubah menjadi binatang buas. Dia meraung tanpa henti, dan menyebabkan gunung-gunung bergemuruh dan berguncang. Seluruh tubuhnya tertutup rapat dalam simbol berwarna perak, dan dia hampir mengamuk. Ini benar-benar intimidasi yang tidak dapat ditoleransi, dan bagi penyerang untuk melakukan perjalanan bolak-balik dan menyerang dengan palu godam secara berurutan, bahkan jika itu adalah dewa, dia masih akan marah. Di dekatnya, anak-anak muda lainnya diliputi keterkejutan. Gelombang kejut yang sangat kuat. Tingkat kekuatan ini memang menakutkan, dan cukup untuk menyapu bersih kelompok orang mereka. Raungan itu berhenti, dan pemuda berjubah perak itu mulai menghirup udara dingin. Dia dengan menyakitkan menutupi dahinya, ada lecet besar di daerah itu, dan itu sangat menyakitkan. Di kejauhan, para tetua paviliun mending surga telah memimpin kelompok besar ke medan perang kedua, dan tiba tepat pada waktunya untuk mendengar gemuruh dunia yang bergetar. Mereka segera mengungkapkan ekspresi heran dan puas mereka. Sungguh anak yang kuat, pasti seorang jenius yang melengkungkan surga. Setelah 10 tahun, jenius hebat lainnya telah bergabung dengan paviliun mending surga saya. Tidak buruk, anak ini luar biasa berbakat. Darah dan energinya melonjak, dan suaranya seperti tangisan naga. Jika dia dirawat dengan hati-hati, kemungkinan besar dia akan menjadi tuan yang mengejutkan dunia. Tetua Xiong Fei dan Zhuo Yun keduanya tidak menahan pujian mereka. Mereka baru saja memasuki medan perang jenius, namun mereka sudah bertemu dengan tipe pemuda seperti ini, jadi bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Kekuatan besar lainnya juga dikagumi tanpa henti. Paviliun mending surgawi benar-benar tangguh dalam hal mewariskan warisan mereka. Individu berbakat muncul dari generasi ke generasi, dan anak-anak muda ini pasti menunjukkan bakat dan keterampilan yang luar biasa. Sampai pada titik di mana beberapa dari mereka bahkan memiliki pemikiran untuk mencuri para jenius ini. Mari kita menjadi saksi dari warna dan keanggunan jenius ini, kata tetua Xiong Fei. Mereka semua menganggukkan kepala, dan mereka semua berharap. Di kejauhan,
Pemuda berjubah perak itu menghadap ke danau. Setelah melihat penampilannya sendiri, dia hampir meneteskan air mata. Lepuhan besar menempel di dahinya, dan itu benar-benar tampak seolah-olah dia memiliki tanduk di kepalanya. Sejak awal, kedua serangan itu mengenai tempat yang sama, dan dia tampak seperti anak unicorn. Sangat membenci. Dia berteriak dengan marah. Sekelompok orang dengan cepat maju, dan ingin melihat kejeniusan itu. Selain itu, sekelompok orang juga berpikir bahwa sudah waktunya mereka melihat bocah iblis legendaris itu. Medan perang kedua sekarang disegel, dan itu pasti untuk tujuan menangkap iblis kecil itu. Memikirkannya saja membuat orang-orang bersemangat dan bergejolak, karena hal kecil yang membuat marah surga itu akhirnya akan terungkap, dan tidak lagi bisa melarikan diri. Segera, aku akan membiarkan semua orang menghargai sebatang obat yang berharga. Ini adalah obat yang jarang terlihat di dunia ini, dan harta ini dibesarkan oleh harimau hitam. Di masa depan, itu mungkin berubah menjadi obat ilahi. Penatua Zuoyun dengan linglung berbicara, dan dia berbicara dengan anggun dengan nada tenang dan tenang yang tak tertandingi. Saat dibutuhkan, mereka harus mengungkapkan beberapa informasi orang dalam paviliun mending surga. Hanya dengan cara ini mereka dapat membuat setiap arah bergetar dan merekrut lebih banyak jenius. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.